Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Burung biru besar itu terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru yang sangat cepat, menempuh jarak lebih dari 100 kaki dengan setiap kepakan sayapnya. Saat Han Li meluncur di udara dalam bentuk Tianpeng, dia mengaktifkan teknik pengembangan hebat dengan sekuat tenaga, menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk secara paksa menyelimuti tanda jejak yang ditanam di tubuhnya oleh 4 Raja Iblis. Namun, tanda pelacakan itu terlalu kuat, meskipun dia telah melepaskan beberapa teknik rahasia dari Great Development Treasure Scriptures dan juga menggunakan kekuatan Tianpeng yang dia peroleh setelah transformasinya, dia masih hanya mampu menekan sementara tanda-tanda itu. Hanya perlu sekitar 1 hari 1 malam menurut perkiraannya sebelum tanda itu akan berlaku lagi. Han Li melakukan ini untuk memikat Raja Iblis agar berpikir bahwa dia sudah mati, sehingga membuatnya lebih mudah untuk melakukan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dan itu adalah untuk menyelamatkan Yuan Yao dan Yan Li, kemudian membawa mereka ke suatu daerah dengan yin qi yang sangat besar sehingga mereka bisa menghilangkan tanda jejak di dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu dia akan benar-benar dibebaskan dari Raja Iblis. Dalam keadaan normal, Han Li tidak akan dapat mencapai ini, tetapi dengan Infernal Lightning Beast menimbulkan masalah bagi Raja Iblis, ada kesempatan baginya. Dia tidak punya waktu untuk Raja Iblis, jadi mereka kemungkinan besar baru saja memasuki area kolam suci. Bahkan jika mereka tahu bahwa binatang ini sedang dalam perjalanan kembali, tidak mungkin rela membiarkan semua usaha mereka sebelumnya sia-sia dan menyerah pada eliksir sungai neraka ilahi. Setelah binatang petir neraka melarikan diri dari jimat surgawi 9 istana, ia akan kembali ke sarangnya, dalam kemarahan yang menggelegar, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Raja Iblis. Selama dia tidak harus menghadapi salah satu Raja Iblis dalam pertempuran langsung, ada kemungkinan besar dia bisa menyelamatkan Yuan Yao dan Yan Li. Dengan pikiran-pikiran itu berpacu di benaknya, Han Li terbang dengan cepat di udara. Saat dia hendak memasuki kembali pegunungan abu-abu, dentuman tumpul tiba-tiba terdengar dari tubuh Tianpeng-nya. Cahaya biru menyala, dan dia kembali ke wujud manusianya. Dia kemudian mengayunkan lengan bajunya untuk menghasilkan lencana giok putih yang mendarat di telapak tangannya. Ada gambar diagram 9 istana besar yang diukir di permukaan lencana giok, tetapi lencana itu sendiri telah hancur berkeping-keping. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia melirik ke belakang. Dia kemudian menyimpan lencana giok sebelum menyapu gelang penyimpanannya, dan cahaya spiritual berkelebat saat jimat ungu dengan rune perak misterius yang berkilauan di permukaannya muncul di tangannya. Itu adalah jimat gaib zenit tinggi. Han Li melepaskan dan jimat itu meledak di udara. Beberapa rune perak berkilauan kemudian muncul sebelum menari di udara di atas Han Li. Rune kemudian berubah menjadi awan kabut perak yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Kabut perak menghilang beberapa saat kemudian, dan Han Li menghilang. Setelah itu Han Li perlahan melayang ke bawah sebelum bersembunyi di kaki pohon besar, lalu menatap ke langit dengan fokus penuh. Setelah beberapa lama, gemuruh guntur akhirnya meletus di langit yang jauh. Beberapa saat kemudian, petir menyambar di atas kepala, dan Infernal Lightning Beast melaju melewatinya dengan busur petir perak yang berputar di sekitar tubuhnya. Mengikuti beberapa kilatan, Infernal Lightning Beast menghilang di kejauhan. Mata Han Li berkilat, dan dia tetap bersembunyi di bawah pohon. Setelah sekitar 7 menit lagi, dia merasa sudah cukup waktu berlalu, dan baru kemudian dia perlahan muncul kembali dalam kilatan cahaya perak. Beberapa rune perak terbang keluar dari tubuhnya, lalu digabungkan bersama untuk membentuk jimat ungu. Han Li melambaikan tangan di udara, dan jimat itu menghilang ke balik lengan bajunya sebagai seberkas cahaya ungu. Setelah itu, dia melaju ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru,
menempuh rute yang sama persis dengan yang baru saja diambil oleh Infernal Lightning Beast. Tidak lama setelah itu, Han Li tiba kembali di penghalang cahaya hitam tempat dia awalnya berangkat. Cahaya biru di sekelilingnya memudar, dan dia melayang di udara untuk mengamati situasi di bawah, di mana ekspresinya sedikit berubah. Ada bau berasap tajam di udara, dan ribuan set sisa-sisa hantu berserakan di tanah di bawah, petak-petak besar yang telah hangus menjadi hitam. Tampaknya tempat ini telah dirusak oleh petir, dan ada angin yin yang berhembus di udara, serta sisa fluktuasi dari pembatasan yang sangat kuat. Tampaknya pembatasan telah dihancurkan secara paksa setelah baru dipasang di tengah jalan. Dia sidak menyadari bahwa boneka berarmor merah dan bawahannya telah tiba di tempat ini setelah kepergiannya. Setelah Weeping Soul Beast melahap wanita hantu berjubah putih, makhluk hantu ini sama sekali tidak menyadari bahwa Infernal Lightning Beast sudah dalam perjalanan kembali. Karena itu, mereka tidak punya waktu untuk mengambil tindakan mengelak dan secara alami dihancurkan oleh binatang yang marah itu. Jika boneka berarmor merah mengetahui semua bawahannya di luar telah terbunuh, itu pasti akan menjadi kemarahan yang menggelegar. Jika wanita hantu berjubah putih itu menggunakan Myriad Distance Talisman untuk memberitahu semua orang tentang kembalinya Infernal Lightning Beast, maka semua makhluk hantu bisa bersembunyi sampai binatang itu lewat sebelum melanjutkan untuk mengatur formasi mereka. Itulah mengapa boneka itu meminta bawahannya untuk menyebarkan makhluk hantu bermutu tinggi untuk melacak Han Li dan binatang petir neraka, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Han Li akan benar-benar merusak rencananya. Han Li berputar-putar di udara pada ketinggian rendah, dan tidak menemukan makhluk hantu yang hidup di daerah terdekat. Dia tidak tahu apakah mereka semua telah dihancurkan oleh Infernal Lightning Beast atau apakah semua yang selamat telah melarikan diri. Namun, dia tidak menyelidiki lebih jauh masalah ini sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lorong biru yang berkilauan, dan dia mulai membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengan baju untuk melemparkan setumpuk jimat perak, dan itu adalah satu set jimat surgawi 9 istana. Karena betapa sulitnya jimat ini untuk disempurnakan, Han Li hanya memiliki total 2 set. Dia sudah menggunakan 1 set, jadi ini adalah set terakhirnya. Han Li membuat segel tangan dan melemparkan serangkaian segel mantra ke tumpukan jimat. Jimat perak bergegas ke lorong atas perintah Han Li, lalu menghilang ke udara tipis. Tampaknya Han Li telah mengeluarkan semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan jimat ini. Han Li menarik segel tangannya sebelum cahaya biru melintas di matanya saat dia menilai lokasi di mana jimat ini disembunyikan, dan dia mengangguk dengan ekspresi senang menanggapi apa yang dilihatnya. Sebuah pemikiran kemudian terlintas di benaknya, dan dia membalikkan telapak tangan untuk menghasilkan 2 jimat perak lagi. Namun, jimat ini jauh berbeda dibandingkan dengan jimat surgawi 9 istana. Tidak ada rune yang berkedip pada jimat itu, tapi ada sosok humanoid samar yang tertulis di setiap jimat. Fitur wajah dari kedua sosok humanoid itu, salah satu sosok humanoid memegang tombak emas sementara jimat lainnya memegang pedang kembar di tangannya. Begitu Han Li memanggil kedua jimat ini, dia menggosok kedua tangannya. Jimat itu meledak di tengah 2 dentuman tumpul dan kilatan cahaya perak. 2 proyeksi emas muncul dalam cahaya perak, lalu meluncur ke bawah dan menghilang ke tanah, menyatu dengan bayangan Han Li. Han Li tidak melayang sangat tinggi di langit, tapi bayangannya di tanah masih sangat redup. Meski begitu, kedua proyeksi emas itu masih bisa menyembunyikan diri ke dalam bayangannya tanpa jejak. Ini tidak lain adalah jimat asal armor yang telah disempurnakan oleh Han Li sesuai dengan metode yang tercatat pada setengah halaman kitab giok emas itu. Namun dia menggunakan 2 di sini. Tidak mengherankan jika ini masalahnya. Lagi pula, semua makhluk di dalam penghalang cahaya hitam adalah makhluk menakutkan pada atau di atas tahap integrasi tubuh.
Dia bahkan tidak akan bisa menghadapi satu pun dari mereka, jadi dia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Setelah menggunakan 2 jimat asal armornya, Han Li masih belum puas. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang kemudian berubah menjadi Spirit Engulfing Fire Raven. Dia kemudian mengangkat tangan untuk menghasilkan selusin manik-manik petir biru, yang semuanya ditelan oleh burung itu. Segera setelah itu, Fire Raven terbang ke atas pohon besar di dekatnya sebelum menyembunyikan dirinya dari pandangan. Setelah melakukan semua itu, Han Li menghembuskan napas untuk menenangkan diri sebelum dia mengangkat tangannya untuk memanggil jimat gaib zenith tinggi lagi. Jimat itu meledak, dan tubuhnya mengambil bentuk yang tidak nyata saat dia melayang tanpa suara ke lorong biru. Setelah melewati penghalang cahaya hitam, Han Li mengamati sekelilingnya, dan dia segera mengerutkan alisnya. Daerah di sekitarnya sangat gelap, dan hanya ada beberapa batu biru yang terletak di jarak tak tentu yang bersinar dengan cahaya redup, membuat Han Li merasa seolah-olah dia telah kembali ke alam umbra lagi. Namun, dengan mata rohnya, kegelapan secara alami tidak mengganggunya. Han Li menyipitkan matanya sedikit, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas seperti siang hari. Daerah sekitarnya tampak sangat suram dan sunyi tanpa apapun di tanah selain beberapa batu dengan ukuran berbeda. Bahkan tidak ada pohon tinggi di sekitarnya, dan kadang-kadang tanaman hidup yang bisa dia lihat hanyalah semak pendek dan semak belukar. Han Li menghirup beberapa kali untuk menemukan bahwa ki spiritual di daerah sekitarnya cukup melimpah dan kaya, yang membuat pemandangan di sekitarnya agak membingungkan. Namun, dia tidak tinggal di tempat ini untuk merenungkan situasinya terlalu lama. Sebaliknya, dia melanjutkan, menjelajah lebih dalam ke tanah yang tidak dikenal ini. Meskipun dia tidak tahu di mana yang disebut kolam ilahi ini, tentu tidak salah baginya untuk menuju ke pusat pembatasan. Bahkan setelah mengadopsi tubuh yang tidak kuat, Han Li masih melakukan perjalanan dengan cukup cepat, menempuh jarak hampir 10 km dalam sekejap mata. Mata Han Li kemudian langsung berbinar saat dia menemukan sebuah bangunan mirip istana di kejauhan. Bangunan itu tingginya hanya beberapa ratus kaki dan tampaknya dibangun dengan menggunakan balok batu kasar biasa. Itu adalah tengara penting pertama yang dia temui, dan itu menunjukkan bahwa dia sedang menuju ke arah yang benar. Dengan demikian, Han Li segera terbang menuju istana. Pintu masuk istana adalah tinggi dan persegi panjang yang tingginya lebih dari 100 kaki, dan gerbang batu hitam telah dibuka sepenuhnya keluar. Han Li secara refleks menyapu perasaan spiritualnya ke arah gerbang, di mana tatapan aneh muncul di matanya, dan dia berhenti di tempat. Ada beberapa semburan yin qi yang kuat terletak di kedua sisi gerbang, menunjukkan bahwa tampaknya ada hantu bermutu tinggi yang disembunyikan di setiap sisi pintu masuk. Han Li sedikit terkejut dengan penemuan ini, tapi dia dengan cepat tercerahkan saat memikirkan ribuan makhluk hantu yang telah dihancurkan di pintu masuk lorong biru. Namun, Han Li tidak ingin ada elemen tak terduga yang memengaruhi rencananya, jadi sedikit niat membunuh muncul di hatinya saat dia menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam gelang binatang rohnya. Mengikuti teriakan kera yang keras, seberkas cahaya hitam melonjak di udara, menuju ke satu sisi pintu masuk sambil menampakkan dirinya dan menerkam ke sisi lain. Siapa yang ke sana? Dua teriakan kaget meletus dari kedua sisi pintu masuk istana. Hembusan angin yin tersapu dari satu ujung, diikuti dengan kerangka besar berkepala dua muncul. Di sisi lain, bau darah dan darah kental yang menyengat melayang di udara saat zombie berbulu putih dengan sepasang mata merah muncul. Zombie itu memiliki sepasang sayap hijau di punggungnya yang sangat busuk dan busuk. Cahaya hitam menyala, dan seekor kera raksasa muncul. Kemudian segera melepaskan harum dingin, menyemburkan semburan cahaya kuning dari lubang hidungnya ke arah kerangka berkepala dua. Semburan tawa menakutkan terdengar dari mulut kerangka itu saat lengannya mengabur di udara,
menciptakan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk hantu bermutu tinggi ini jelas sangat percaya diri dengan tubuhnya dan ingin merobek cahaya yang melahap jiwa dengan tangan kosong, daripada melarikan diri dari pemandangan seperti yang dimiliki wanita hantu berjubah putih. Segera setelah keduanya melakukan kontak satu sama lain, proyeksi cakar segera dikalahkan oleh cahaya kuning, yang kemudian melonjak untuk menyapu cakar tulang kerangka itu. Cahaya kuning menyala, dan kerangka berkepala dua itu mengeluarkan lolongan kesedihan saat cakar tulangnya hancur menjadi awan kabut hitam. Kerangka itu dikejutkan oleh pergantian peristiwa ini, dan buru-buru berusaha untuk mundur dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Cahaya kuning terus berlanjut, menyapu seluruh tubuh kerangka itu, mengubahnya menjadi awan tebal kabut hitam yang kemudian tersedot ke dalam mulut Weeping Soul Beast. Binatang itu kemudian melepaskan teriakan kegembiraan sebelum berbalik untuk menilai Han Li, tepat pada waktunya untuk melihat Han Li melayang di atas zombie berbulu putih sambil mengarahkan jari ke arah gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Gunung itu telah meluas hingga berukuran lebih dari 100 kaki, dan telah menjebak makhluk hantu di bawah. Sementara itu, dua proyeksi lapis baja emas telah muncul, dan keduanya sedang dalam proses menarik senjata mereka dari tubuh zombie. Salah satu dari mereka memegang tombak dengan busur petir keemasan yang melonjak sepanjang-panjangnya, dan tombak itu telah menusuk jantung zombie, menciptakan luka hangus. Adapun pedang ganda, mereka telah ditarik dari punggung zombie, setelah itu lapisan cahaya putih melintas, dan sayap menjijikkan zombie itu disegel dalam es glasial yang tembus cahaya. Han Li tidak memacu dua proyeksi untuk membunuh makhluk hantu ini. Sebagai gantinya, dia meminta Weeping Soul Beast untuk melakukan penghormatan. The Weeping Soul Beast sedikit goyah sebelum segera melompat ke udara dengan ekspresi gembira, dengan cepat mendarat di samping Han Li. Itu melepaskan cahaya yang melahap jiwanya dari lubang hidungnya lagi, mereduksi zombie ini menjadi Yin Qi juga sebelum melahapnya, lalu memukul dadanya dengan gembira. Keduanya adalah makhluk hantu yang kuat yang telah berkultivasi di dalam sungai neraka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka pasti makanan langka untuk Weeping Soul Beast. Han Li tersenyum saat melihat binatang jiwa menangis yang gembira, dan sebuah rencana tiba-tiba mulai menetas di benaknya. Dia dengan hati-hati menilai Weeping Soul Beast sebelum mengeluarkan beberapa instruksi. The Weeping Soul Beast mendengarkan dengan mata lebar sebelum mengangguk dengan tegas. Cahaya hitam melintas dari seluruh tubuhnya, dan itu berubah menjadi binatang iblis dengan satu tanduk di kepalanya dan busur petir berputar di sekitar anggota tubuhnya. Itu adalah gambar dari Infernal Lightning Beast yang hampir memburu Han Li sebelumnya, kecuali ukurannya sedikit lebih kecil. Han Li mengangguk dengan senyum senang setelah melihat ini sebelum melambaikan tangan ke arah Infernal Lightning Beast, dan ukurannya menyusut menjadi hanya beberapa inci sebelum menghilang ke balik lengan bajunya. Dia kemudian mengeluarkan jimat gaib zenith tingginya lagi untuk menyembunyikan dirinya. Lalu masuk melalui gerbang istana. Istana terdiri dari aula utama dengan aula yang lebih kecil di sampingnya, dan Han Li langsung masuk ke aula utama yang lebih besar. Namun, Han Li perhatiannya sepenuhnya tertuju pada sebuah lubang kecil yang berkilauan dengan cahaya putih di tengah aula. Dia perlahan-lahan berjalan ke lubang ini, lalu mengintip ke dalamnya untuk menemukan bahwa itu adalah terowongan bundar mulus yang mengarah ke bawah dengan sudut miring, dan tidak ada tangga atau anak tangga yang terlihat. Selain itu, Han Li hanya bisa melihat hamparan luas cahaya putih redup di dalam terowongan, sehingga mencegahnya melihat apa yang ada di bawah. Setelah beberapa saat merenung, Han Li perlahan menyusuri terowongan ini. Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa terowongan ini sangat dalam, bahkan setelah turun lebih dari 10.000 kaki, masih belum ada ujung yang terlihat. Namun, ada hembusan angin dingin bertiup ke arahnya dari bawah, jadi jelas ada semacam tempat berventilasi di ujung terowongan. Setelah turun beberapa ribu kaki lagi,
ekspresi Hanli sedikit berubah karena dia bisa mendengar suara guntur dan raungan binatang yang tidak jelas, serta ledakan yang menghancurkan bumi sesekali yang membuat dinding batu terowongan di sekitarnya bergetar dan gempa. Hanli mulai melambat saat turun sambil melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati situasi di depan. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya putih yang menusuk muncul di bawah, dan dia telah mencapai pintu keluar. Setelah menyapu daerah itu dengan perasaan spiritualnya, dia menemukan bahwa tidak ada yang bersembunyi di sana. Dia mendarat tanpa suara ke tanah di bawah, lalu dengan cepat melewati lapisan cahaya putih. Di sisi lain, dia menemukan dirinya berada di aula besar lain yang beberapa kali lebih besar dari yang di atasnya, dan juga jauh lebih mewah dalam konstruksinya. Tidak hanya lantainya dilapisi dengan batu giok putih tanpa celah, ada permata seukuran mangkuk besar yang tertanam di dinding dan langit-langit aula. Permata ini berkilauan dengan cahaya putih lembut yang menerangi seluruh aula. Ki spiritual di area ini juga jauh lebih melimpah daripada di area di atas, dan ada ramuan roh dan bunga roh dari semua jenis warna berbeda yang tumbuh di dua taman bunga mini di kedua sisi aula. Semua tanaman sangat hidup dan berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Namun, Hanli hanya memalingkan muka dengan kerutan alisnya yang tidak tertarik. Namun, Hanli hanya dapat melihat sebagian besar aula karena sebagian kecil darinya saat ini diselimuti kabut darah tebal dan busur petir yang berkedip dengan keras. Gumpalan kabut darah dan petir saling terkait satu sama lain di ketinggian rendah di bagian tertentu aula, berjatuhan dan meledak tanpa henti saat mereka berjuang untuk mendapatkan dominasi. Namun, cukup jelas bahwa busur petir jauh lebih kuat daripada kabut darah. Jika bukan karena fakta bahwa ada benang hijau yang tak terhitung jumlahnya dan hembusan angin yin yang bertiup menembus kabut untuk memperkuatnya, kemungkinan besar kabut itu sudah dikalahkan oleh busur petir. Meski begitu, bola petir seukuran kepalan tangan masih dimanifestasikan di tengah gemuruh guntur, kemudian meledak untuk merobek petak besar kabut darah, sehingga menempatkannya dengan kuat di kaki belakang. Kabut darah benar-benar menghalangi penglihatan Hanli, tapi kemungkinan besar kasus itu telah disulap oleh Disue bersama dengan Raja Iblis lainnya. Di tengah kilatan petir, Hanli secara tidak jelas bisa melihat siluet dua binatang bertanduk tunggal, yang keduanya meraung marah. Ada dua Infernal Lightning Beast yang melepaskan rentetan serangan menakutkan tanpa henti, jadi tidak heran jika Raja Iblis berada di belakang kaki. Hanli cukup terkejut dengan pengamatan ini, dan setelah menyaksikan pertempuran. Tepat di bawah bentangan luas kabut darah adalah kolam hijau yang berukuran beberapa puluh kaki. Ada kabut putih serta ki spiritual yang kaya berputar-putar di sekitar kolam, dan ada juga lapisan cahaya merah yang tidak jelas di atas permukaan air. Apakah itu eliksir sungai neraka ilahi? Hanli berjalan ke kolam, tapi dia tidak berhenti untuk memeriksanya. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat Yuan Yao dan Yan Li yang tidak bergerak berdiri di sudut istana yang tidak jelas. Keduanya memakai ekspresi kaku, tampaknya sama sekali tidak tergerak oleh pertempuran sengit yang terjadi di dekatnya. Hanli telah menyaksikan pembatasan yang dilakukan pada kedua wanita ini, jadi dia tahu bahwa kesadaran mereka masih utuh, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Dia relatif percaya diri dengan kemampuannya untuk mendobrak batasan seperti ini. Setelah melirik pertempuran sengit yang berkecamuk di dalam istana, Hanli menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum dengan hati-hati mengalihkan perhatiannya ke bagian lain aula. Dia tidak melupakan makhluk hantu yang dia temui dalam perjalanannya ke sini, dan pasti ada makhluk hantu tingkat tinggi lainnya yang menyelinap ke tempat ini juga. Dia tidak ingin menyelamatkan Yuan Yao dan Yan Li, hanya untuk disergap oleh makhluk-makhluk merepotkan itu. Sebelum menemukan lokasi makhluk hantu yang tersembunyi itu, akan sangat tidak bijaksana untuk menjalankan rencananya. Karena itu,
dia melepaskan indera spiritualnya ke setiap bagian aula selain dari tempat pertempuran berlangsung, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Alis Hanli berkerut sedikit, dan setelah beberapa saat merenung, sedikit cahaya biru samar melintas di matanya. Tempat ini penuh dengan bahaya sehingga dia secara alami tidak berani melepaskan mata rohnya sepenuhnya. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritual sesedikit mungkin untuk mengaktifkan kemampuan ini sebelum dengan cepat menyapu pandangannya ke seluruh aula. Hasilnya, dia akhirnya bisa menemukan sesuatu. Di sudut istana terjauh dari tempat pertempuran berlangsung, ada awan ki hijau samar melayang di udara. Bahkan melihatnya menggunakan mata rohnya, awan ki hijau masih sangat redup, seolah-olah benar-benar transparan. Apakah itu makhluk hantu yang menyusup ke tempat ini? Hanli merenungkan situasinya sejenak sebelum memutuskan untuk mengambil risiko. Semburan cahaya biru yang tajam meletus dari matanya saat dia berusaha mendapatkan penampilan sebenarnya dari makhluk tak dikenal ini. Dia melihat benda seperti bola kristal melayang di tengah awan ki hijau, dan perlahan berputar di tempat. Begitu Hanli melihat objek itu, benda itu segera berhenti berputar, dan seberkas cahaya hijau muncul di permukaannya sebelum menghilang. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah melihat ini, dan cahaya biru di matanya langsung padam. Dia bisa merasakan bahwa manik itu sepertinya telah mendeteksi tatapannya pada saat dia melihatnya, tapi dia yakin bahwa dia telah bereaksi cukup cepat untuk menghindari mengekspos lokasinya. Bahkan jika manik itu memiliki indera spiritual yang cukup kuat untuk mendeteksi kehadirannya, ia tidak akan berani melepaskan indera spiritualnya dengan sembrono untuk mencarinya. Jika itu melepaskan indera spiritualnya terlalu sedikit, tidak mungkin ia dapat melewati efek penyembunyian jimat gaib zenit tinggi, tetapi jika terlalu banyak indera spiritualnya dilepaskan, maka itu akan segera terdeteksi oleh Raja Iblis. Hanli yakin bahwa makhluk hantu ini pasti tidak akan terlibat dalam usaha sembrono itu. Beberapa saat kemudian, semburan indera spiritual yang relatif lemah menyapu tempat dia berdiri. Tetapi sama sekali gagal mendeteksi kehadirannya saat terus berlanjut. Hanli menghela nafas lega sebagai tanggapan, namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan bagaimana dia akan membawa Yuan Yao dan Yanli pergi dari sini tanpa membuka kedoknya, raungan gemuruh tiba-tiba meletus dari dalam kabut darah di aula, dan pertempuran berubah drastis. Kabut darah berjatuhan dan melonjak ketika cahaya ungu cemerlang meletus, diikuti oleh siluet yang mulai berkembang dengan cepat di dalam kabut. Dalam sekejap mata, boneka darah ungu muncul dari kabut, tingginya telah mencapai lebih dari 200 kaki, dan ukurannya masih membengkak dengan pengabaian yang sembrono. Salah satu sosok berjubah merah juga berdiri di atas salah satu bahu boneka itu dengan tangan terlipat di belakang punggungnya.